Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Beshalak, Devorah seorang wanita api. Diambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 4 sampai pasal 5 ayat 31. Seorang wanita api. Dan Devorah seorang nabiah, wanita Lapidot, menghakimi Israel pada waktu itu. Dalam Keluaran 4 ayat 4. Kata Ibrani Lapidot berarti obor atau nyala api. Menurut Kashal, rabi kami, Devorah disebut wanita Lapidot karena wajahnya menjadi bercahaya ketika dia bernubuat dan kata-katanya terbakar seperti nyala api di jiwa manusia. Ralbag menjelaskan bahwa dia disebut wanita api karena tingkat nubuatannya begitu tinggi sehingga nyala api akan muncul di tempat dia tersentuh oleh nubuatan. Frasa wanita Lapidot dalam bahasa Ibrani, Eshet Lapidot, juga dapat diterjemahkan sebagai seorang wanita dengan antusiasme yang berapi-api. Metsudat David menjelaskan seorang wanita yang gagah berani, kuat dalam perbuatannya seperti nyala api. Malbi menyatakan bahwa karena perbuatan Devorah yang kuat dan antusias seperti api, dia secara alami siap untuk bernubuat. Selain itu, nubuatan Devorah adalah alasan penting untuk keselamatan Israel di zamannya. Midras bertanya, mengapa nubuatan dan kepemimpinan diberikan kepada seorang wanita ketika Pinkas, putra Elasar, masih hidup pada saat itu? Jawabannya adalah ketika Hashem memilih untuk memberikan inspirasi ilahi, baik jenis kelamin maupun pangkat tidak membuat perbedaan. Apa kebajikan Devorah yang dia nubuatkan untuk Israel dan menghakimi mereka? Semoga langit dan bumi menjadi saksi, baik itu orang kafir atau Yahudi, pria atau wanita, baik itu pelayan laki-laki atau pembantu-pembantu, menurut tindakan seseorang, apakah dia layak untuk Ruach HaKodesh. Bagian berikutnya, istri Lapidot. Apa hebatnya tindakan Devorah sehingga Hashem memilihnya untuk menjadi nabiah dan pemimpin generasinya? Selain menjadi seorang nabiah, Devorah menjalani kehidupan normal sebagai istri dan ibu. Hal ini kita pelajari dari kemungkinan penafsiran lain dari ungkapan wanita Lapidot, yaitu bahwa Devorah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lapidot. Berbeda dengan Devorah yang sangat terpelajar, Lapidot bukanlah ahli kitab, dan dia berdiri di bawah naungan istrinya yang terkenal. Midras menjelaskan, suami Devorah adalah seorang Am Haaretz, orang bebal. Dia berkata kepadanya, "Ayo, dan aku akan menjadikanmu orang hebat. Bawa mereka ke tempat perlindungan di Silo, maka nasibmu akan termasuk yang halal, dan kamu akan pantas menerima dunia yang akan datang." Namanya Lapidot karena istrinya membuat sumbu. Dia akan merenung dan membuat sumbu tebal untuk membuat cahayanya menjadi hebat. Menurut Al-Sheikh, Devorah pantas mendapat nubuat karena membuat sumbu tebal. Kehebatan pembuatan sumbu adalah cara Devorah menangani situasi sulit menjadi lebih unggul secara spiritual dan intelektual dari suaminya. Dia sangat menyadari kesulitan suaminya dalam menemukan tempatnya sendiri dalam hubungan mereka dan dalam masyarakat, tanpa menghalangi karir istrinya atau mengalah pada harga diri yang rendah. Dengan memulai sebuah proyek di mana mereka akan menjadi mitra dalam membawa terang dan keilahian ke dalam hubungan mereka serta ke seluruh Israel, dia mendukung suaminya untuk bangkit dari kompleks inferioritasnya dan mencegah mereka berdua tumbuh terpisah. Dengan membuat sumbu, dia memasuki wilayah kekuasaannya dan memperkuat kekuatannya. Karena namanya adalah Lapidot dan yang artinya api,
Membuat sumbu adalah metafora untuk membuat bejana untuk kehadiran ilahi di dunia, yang diwujudkan melalui cahaya tabernakel, rumah Hashem di bumi, dan di dalam rumah pribadi Yahudi mereka, pantulan bait suci. Fakta bahwa dia membuat sumbu menjadi tebal membuktikan intensitas dan kemegahan hidur dari cahaya yang dia tarik dari atas. Ramalannya adalah penambahan alami dari menjadi wadah dan saluran untuk keilahian. Melalui hubungan dengan suaminya dalam cara spiritual yang sejati, Devorah menjadi wadah lengkap untuk cahaya nubuatan ilahi. Bagian berikutnya di bawah pohon kurma. Dan dia tinggal di bawah pohon kurma, Devorah, antara Rama dan Betel di gunung Efraim, dan Bani Israel mendatanginya untuk menghakimi. Di dalam Keluaran 4 ayat 5. Devorah mewujudkan puncak inisiatif, kepemimpinan, dan kesederhanaan. Dia bertindak secara konsisten di lingkungan rumahnya maupun di lingkungan nasional. Devorah menempatkan kursi penilaiannya di bawah kurma di luar rumahnya di salah satu jalan kota yang paling banyak diperdagangkan, untuk memastikan bahwa semua masalah harus diputuskan di depan umum, sehingga menghindari pengasingan dengan pria manapun, dan menghindari kecurigaan dan gosip tentang kontak intim dengan pria lain. Untuk menghindari situasi yang tidak sopan, dia rela melepaskan kenyamanan rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa perlindungan dari dinginnya musim dingin atau dari teriknya musim panas. Kepedulian terhadap keluarga dan kerendahan hati adalah kualitas yang memungkinkan Devorah menjadi begitu sukses dalam kepemimpinan nasionalnya. Sebagai Eshet Lapidot, dia membantu suaminya mencapai kesempurnaan, dan dengan duduk di bawah pohon kurma, dia memastikan bahwa tidak ada pria lain yang mencampuri persatuan suci dengan suaminya. Bagian berikutnya, satu hati untuk suaminya dan Hashem. Sama seperti kurma ini hanya memiliki satu hati, begitu pula Israel pada generasi ini hanya memiliki satu hati kepada Bapa mereka di surga. Kurma tidak memiliki cabang, daunnya tumbuh langsung dari batangnya. Dengan cara ini memberi citra persatuan. Selain itu, tegak dan tinggi mengacu pada Israel yang berdiri tegak dan berjalan dengan Hashem, Bapa kami di atas. Selama festival Sukkot, kami mengguncang lulav. Cabang kurma, yaitu sebenarnya daunnya, adalah kata lulav yang mengandung kata lev, hati, karena tumbuh dari dalam pohon, dari dalam hatinya. Ritual mengguncang lulav ke segala penjuru adalah demi mempersatukan seluruh Israel dengan Hashem. Sebelum zaman Devorah, hati orang-orang Israel terbagi antara penyembahan berhala dan melayani Hashem. Penilaian Devorah di bawah pohon kurma menandakan kemampuannya untuk mengembalikan hati Israel kepada Bapa mereka di surga, menghindari pengasingan dengan pria lain, mengajarkan kita tentang pengabdian Devorah dan satu hati kepada suaminya. Kemampuannya untuk bersatu ke tingkat tertinggi dengan suaminya yang memungkinkan dia untuk mempersatukan Israel dengan Hashem, karena hubungan antara suami dan istri mencerminkan hubungan antara Israel dan Hashem. Arizal menjelaskan bahwa Devorah berasal dari aspek Malkut, bangsawan, sedangkan suaminya Lapidot berwujud Yesod, yayasan. Penyatuan Yesod dengan Malkut mewujudkan kehadiran ilahi di dunia dengan menyempurnakan hubungan pribadinya untuk mempersatukan dengan suaminya ke tingkat tertinggi. Devorah mampu mengembalikan hati seluruh umat Israel ke pengabdian yang tak terbagi kepada Hashem. Para hakim yang ditunjuk untuk mengadili orang Israel juga mengajar Taurat kepada orang-orang. Perkataan dan perbuatan orang benar yang memberi kehidupan, dibandingkan dengan buah kurma yang memberi kehidupan. Seperti ada tertulis, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma.
di dalam Mazmur 92 ayat 13. Devorah, melalui perkataan dan perbuatannya yang memberi kehidupan, telah menjadi pohon yang naik, tempat di mana guru yang saleh ini mengasuh umat kita, dikenal sebagai pohon kurma Devorah. Bagian terakhir, lagu Devorah. Devorah, dia menghakimi Israel saat ini. Datang dan lihatlah, dua wanita di dunia ini yang mengucapkan nyanyian dan pujian kepada Hashem dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh pria di dunia ini. Siapa mereka? Devorah dan Kana. Rav Aviner menjelaskan bahwa tingkat bicara tertinggi adalah lagu Shirah, seperti Song of the Sea. Lagu ini menyampaikan realitas dari perspektif yang luas, mencakup semua dan terdalam. Raja Kiskiyahu yang saleh kehilangan kesempatannya untuk menjadi Masyiach karena dia tidak melafalkan Shirah, lagu atas jatuhnya mujizat musuh Israel, Sankerif. Kurangnya lagu yang disebabkan ketidakmampuannya untuk mengangkat dirinya sendiri atas peristiwa yang terjadi pada masanya. Devorah mendahuluinya dan mengajari kami model untuk memuji Hashem atas mujizatnya dengan cara bernyanyi yang tertinggi. Menurut Selah, Raja Kiskiyahu sebenarnya melantunkan lagu, tetapi hanya setelah keajaiban kemenangan. Ketika dia dalam bahaya, meskipun dia mempercayai Hashem sepenuhnya, dia menahan diri untuk tidak bernyanyi untuk Hashem. Nyanyian Devorah sebaliknya bersifat mendahului. Dia menyanyikan lagu kemenangannya sebelum kemenangan yang sebenarnya, dan melalui emunahnya, dia menghasilkan kemenangan yang ajaib. Dengan cara yang sama, emunah wanita Yahudi di Mesir membawa penebusan. Mereka mengemasi drum mereka karena mereka percaya bahwa Hashem akan melakukan mujizat bagi mereka, dan mereka bersiap untuk memuji Dia dalam nyanyian, musik, dan tarian. Lagu Devorah berisi rahasia dan banyak petunjuk untuk mempercepat penebusan dan kedatangan Masyiach. Frasa pada hari itu dalam Keluaran 5 ayat 1 yang disebutkan Devorah dalam lagunya sejajar dengan ayat dan Hashem akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Hashem akan menjadi satu dan namanya satu. Di dalam Sakaria pasal 14 ayat 9. Ini mengajarkan kita bahwa melantunkan lagu ini adalah segulah, obat untuk penebusan baik pribadi maupun untuk seluruh Israel. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.